Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Hari ini, kita akan merenung bersama tentang suatu realitas yang seringkali terlupakan. Mengapa beberapa orang, meski mungkin memiliki ambisi untuk terlihat kaya, akhirnya malah menemui kesulitan finansial yang signifikan? Pertanyaan ini menjadi semakin penting dalam era di mana media sosial dan tuntutan gaya hidup modern dapat memunculkan citra kekayaan dan kesuksesan yang tidak selalu mencerminkan kenyataan. Pada dasarnya, kita akan membahas ciri-ciri perilaku dan pola pikir yang mungkin membuat seseorang terjerumus dalam perangkap finansial. Ini bukan tentang menilai, tetapi lebih kepada memahami dan memberikan wawasan agar kita semua dapat mengambil keputusan keuangan dengan lebih bijak. Mari kita buka mata dan hati kita terhadap kisah-kisah nyata, pelajaran hidup, dan pandangan yang akan membantu kita memahami mengapa beberapa orang dengan niat ingin terlihat kaya malah membuatnya semakin jadi miskin. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Ciri ke-1, gaya hidup penuh kepalsuan. Salah satu ciri utama orang yang mungkin menghadapi kesulitan finansial adalah gaya hidup penuh kepalsuan. Ini bukan sekadar masalah memelihara penampilan yang positif di mata orang lain, tetapi lebih kepada menciptakan citra yang tidak sesuai dengan kenyataan keuangan seseorang. Banyak dari kita terjebak dalam perangkap sosial media, di mana citra kekayaan dan kemewahan sering menjadi fokus utama. Pemandangan mobil mewah, liburan eksotis, dan barang-barang bermerek bisa menjadi simbol prestis dan keberhasilan. Namun, pertanyaan krusial yang perlu kita ajukan adalah, apakah ini mencerminkan stabilitas finansial yang sebenarnya? Orang-orang dengan gaya hidup penuh kepalsuan mungkin terlalu fokus pada bagaimana mereka terlihat di mata orang lain sehingga seringkali melupakan keuangan pribadi mereka sendiri. Mereka mungkin merasa perlu untuk memelihara citra kesuksesan, meskipun di balik layar, keuangan mereka mungkin sedang merosot. Dalam banyak kasus, ini bisa mengarah pada pemborosan yang tidak terkendali. Pengeluaran untuk hal-hal yang seharusnya menjadi simbol kekayaan dapat menguras rekening bank tanpa memberikan nilai sejati bagi kehidupan seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa citra tidak selalu sejalan dengan realitas keuangan. Untuk menghindari jebakan ini, penting bagi kita untuk berfokus pada membangun keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Mari bersama-sama merayakan pencapaian sejati dan memahami bahwa kekayaan sejati tidak hanya terlihat dari apa yang kita miliki, tetapi juga dari bagaimana kita mengelola dan merencanakan keuangan kita untuk masa depan. Ciri kedua, membeli karena iri, bukan karena butuh. Seiring dengan gaya hidup penuh kepalsuan, ciri kedua yang dapat menjadi penanda seseorang berpotensi mengalami kesulitan finansial adalah kebiasaan membeli karena iri, bukan karena kebutuhan nyata. Fenomena ini seringkali muncul ketika seseorang terjebak dalam lingkaran sosial yang mengukur prestis dan keberhasilan melalui benda-benda materi atau gaya hidup tertentu. Pembelian berbasis emosi, khususnya karena iri terhadap apa yang dimiliki orang lain, dapat menjadi ancaman serius bagi stabilitas keuangan seseorang. Pada dasarnya, ini menciptakan kebutuhan buatan yang tidak sejalan dengan kondisi finansial sebenarnya. Orang mungkin merasa tertekan untuk memenuhi standar tertentu, bahkan jika itu berarti mengorbankan keseimbangan keuangan pribadi. Jika tidak diatasi, kebiasaan ini dapat berujung pada pengeluaran impulsif yang tidak terkendali. Misalnya, rela menghabiskan tabungan hanya gara-gara iri melihat tetangga atau teman membeli HP keluaran terbaru. Padahal, aslinya HP yang dimiliki masih bagus dan bisa digunakan. Membeli hanya karena iri tanpa mempertimbangkan apakah itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan atau nilai sejati, tentu itu akan sangat membahayakan keuangan seseorang jika terus dibiasakan. Penting untuk memahami bahwa setiap keputusan pembelian seharusnya didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan nilai sejati kita. Memahami perbedaan antara keinginan dan kebutuhan adalah langkah pertama untuk membangun fondasi keuangan yang kuat. Jangan biarkan tekanan sosial atau rasa iri menghancurkan rencana keuangan Anda. Ciri ketiga, menghabiskan uang demi tren. Ciri ketiga yang sering menyertai kesulitan finansial adalah kecenderungan untuk menghabiskan uang demi tren.
Dalam era di mana perubahan gaya hidup dan produk terkini terus muncul, menjadi sangat mudah terperangkap dalam lingkaran konsumsi yang tidak terkendali. Mengikuti tren mungkin terasa menyenangkan dan terkini, namun masalah muncul ketika ini berubah menjadi suatu kewajiban. Orang yang cenderung mengikuti tren seringkali merasa perlu untuk selalu memiliki barang-barang terbaru, terlepas dari apakah itu sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Konsumsi berbasis tren seringkali mengarah pada pengeluaran yang tidak terencana. Barang-barang yang saat ini populer mungkin kehilangan daya tarik dalam waktu singkat, tetapi tagihan kartu kredit atau tabungan yang terkuras tetap menjadi kenyataan. Tanpa rencana keuangan yang matang, ini bisa menjadi langkah menuju ketidakstabilan finansial. Penting untuk menilai apakah suatu pembelian benar-benar memberikan nilai tambah dalam kehidupan kita atau hanya bersifat sesaat. Menciptakan kestabilan finansial memerlukan kemampuan untuk mengendalikan godaan dan fokus pada kebutuhan sejati. Dengan cara ini, kita dapat menghindari jebakan tren konsumsi yang dapat merugikan stabilitas keuangan jangka panjang. Mari bersama-sama membuka mata terhadap cara tren konsumsi dapat mempengaruhi keuangan pribadi kita dan mengeksplorasi strategi untuk membangun fondasi keuangan yang lebih kokoh. Ciri keempat, ingin jadi lebih kaya lewat jalur judi slot. Langkah yang mungkin paling bodoh dan berisiko tinggi dalam upaya mencapai kekayaan adalah melibatkan diri dalam perjudian, khususnya melalui judi slot. Ini bukan sekadar langkah finansial yang ceroboh, tetapi juga dapat merusak kestabilan keuangan seseorang dengan cepat. Mengapa ini dianggap langkah yang paling bodoh? Pertama-tama, perjudian, terlebih lagi pada mesin slot yang sering kali didesain untuk memberikan keuntungan kepada kasino, hampir selalu berakhir dengan kerugian finansial. Harapan untuk menjadi kaya secara instan melalui judi seringkali hanya menjadi ilusi. Orang yang terlibat dalam judi slot seringkali terjebak dalam lingkaran kehilangan uang. Keputusan untuk terus mencoba keberuntungan seringkali didorong oleh harapan palsu, dan ini bisa memunculkan masalah keuangan serius, bahkan hingga ke tingkat kecanduan. Dalam upaya mencapai kekayaan, penting untuk memilih jalur yang rasional dan berkelanjutan. Perjudian tidak hanya membahayakan keuangan, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan kesehatan mental. Bagi banyak orang, ini adalah jalan yang paling bodoh karena peluang kehilangan uang jauh lebih tinggi daripada peluang keuntungan finansial. Jika kita benar-benar menginginkan perubahan finansial yang positif, penting untuk mencari cara-cara yang lebih cerdas dan lebih aman. Melibatkan diri dalam pendidikan keuangan, mengelola anggaran dengan bijak, dan mencari peluang investasi yang terencana adalah langkah-langkah yang jauh lebih cerdas daripada mengandalkan keberuntungan dalam dunia perjudian. Mari bersama-sama memahami risiko dan konsekuensi dari langkah finansial yang kurang bijak ini. Sampai di sini, kita telah menggali lebih dalam ke dalam ciri-ciri orang yang mungkin menghadapi kesulitan finansial akibat pilihan hidup yang tidak bijak. Penting untuk diingat bahwa tujuan dari pembahasan ini bukanlah untuk menilai atau mencela, melainkan untuk memberikan pemahaman dan wawasan yang dapat membantu kita semua membuat keputusan keuangan yang lebih cerdas. Mengenali gaya hidup penuh kepalsuan, membeli karena iri, mengikuti tren konsumsi, dan melibatkan diri dalam perjudian slot sebagai pilihan yang paling bodoh, semuanya adalah langkah-langkah yang dapat merugikan kestabilan finansial jangka panjang. Namun, dari setiap ciri ini, kita juga dapat belajar bagaimana menghindari jebakan-jebakan ini dan membangun fondasi keuangan yang lebih kokoh. Pertama-tama, penting untuk selalu merinci kebutuhan nyata kita dan membedakannya dari keinginan sesaat. Memahami nilai sejati dari setiap pembelian dapat membantu kita menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya, kita perlu mengatasi tekanan sosial dan ekspektasi yang mungkin mendorong kita untuk mengikuti tren konsumsi. Kestabilan finansial datang dari keputusan yang bijak dan terencana. Jangan lupa, melibatkan diri dalam perjudian, terutama melalui judi slot, adalah langkah yang paling bodoh dan berisiko tinggi. Kekayaan sejati tidak dapat dicapai melalui keberuntungan semata. Pendidikan keuangan, perencanaan anggaran, dan investasi yang terarah merupakan langkah-langkah jauh lebih cerdas dalam meraih keberhasilan finansial.
Sekaranglah waktu untuk merenung dan mengevaluasi bagaimana keputusan finansial kita dapat membentuk masa depan kita. Mari bersama-sama membangun kesadaran akan pilihan-pilihan tersebut, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang lebih stabil, lebih seimbang, dan lebih berkelanjutan secara finansial. Jika Anda menikmati pembahasan ini, jangan ragu untuk memberikan like, berlangganan, dan bagikan kepada mereka yang mungkin juga dapat mengambil manfaat. Bersama, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih paham dan bijak dalam mengelola keuangan pribadi. Terima kasih telah bergabung dan sampai jumpa dalam konten-konten berikutnya.